Gatai, kuliner, traveling, dan cat meow. Jadi kali ini aku sendirian, nggak ada kameramennya. Dan kita ada di Pekong Hopriangcong yang di daerah Bekasi. Ini di di Margahayu, di proyek ya biasanya disebutnya. Dan kita akan menyaksikan acara cap gomeh di sini, dan tentu saja dengan barongsainya ya. Dan kita tunggu aja, kita saksikan aja, oke? Oke, baiklah, kita sekarang ada di dalam Pekong dengan keramaiannya, dan saya menjumpai dengan Bapak Sudrajat. Ya. Selamat siang, Bapak. Ini Bapak, saya boleh bertanya-tanya tentang Pekong ini. Ini Pekong ini sudah berapa lama ya Pak berdiri? Kalau diperkirakan berdiri, ini era persisnya tidak tahu persis ya. Kenapa? Karena tidak ada prasasti atau artefak yang tertinggal untuk di kelenteng ini sebagai bukti sejarah yang kuat. Dari satu artefak yang pernah diketemukan itu dari pihak dari genteng ya, genteng bagian dari ornamen bangunan, kemudian sama yang namanya Sunan atau Tiongchit bahasa bahasa kita itu tertulis ada 1818. 1818. Bisa saya prediksi ini sebagai di abad 18. 1818. Ya. Bisa saya asumsikan itu 1818 ya. Ya. 9 tambah 9 18. Ya, jadi total adalah 9. 9 itu sebagai di tahun macan. Prediksi itu memang diperkirakan sesuai perkembangan dari perkelentengan di Indonesia, itu paling banyak beredar di abad 18, termasuk sampai Bekasi dan sekitarnya, Jakarta, saya pernah sampai ke Parakan, Temanggung juga di era 18-17. Dikondisikan kurang lebih ini mendekati itu di era abad 18, 1818. Ini prediksi ya. Saya tidak menjanjikan mengatakan bahwa ini adalah satu bukti sejarah Kak. Ya, mohon maaf. Nah, seperti itu. Kemudian si pendiri ini kita kehilangan story-nya. Ya, kita tidak tahu. Cuma pada saat itu ini beberapa kumpulan dari kaum pedagang. Ya, mereka dari orang Hokkiennya, memang dari pujiannya itu ada yang hadir. Ya, kemudian singgahlah di kelenteng Bekasi ini. Mereka mendirikan di sini itu satu tempat ibadah bersama. Pada saat itu yang pertama kali altar yang ada adalah Hoktek Sin atau Dewa Bumi. Jadi sekarang posisi yang kedua. Hoktek Jawa ya. Berjalan perkembangan waktu zaman, akhirnya dianggap dipandang lebih etis di sini menjadi
altar utama Kongsoh Yantan Siang Ti. Oh, yang sebelah mana? Nah, dulu dikenal orang datang kemari itu hanya tepekong. Iya. Ya, tepekong, tidak ada nama wihara. Kemudian sesuai Kepres Presiden saat itu, nama kelenteng ini dihilangkan. Yang dulu namanya kelenteng Siante atau Siante ya, kemudian berubah menjadi nama Hoklaekyong. Wihara Hoklaekyong. Yang punya makna kira-kira itu adalah istana rezeki. Oh. Ya, Hoki. Hoki, iya, betul. Like, itu datang. Betul. Kyong ini kira-kira rumah atau bangunan istana. Nah, di sini ada tempat gitu. rezeki ini berkumpul. Oh, Nah, jadi itu artinya iya. Kemudian terus berkembang. Dulu bangunan tidak seperti ini. Itu hanya area kompleks kurang lebih hanya berapa meter. Kemudian barulah ada kepengurusan. Nah, di era tahun 1984 terbentuklah namanya Yayasan Pancaran Tridharma Bekasi sekarang. Oh, iya. Kemudian ini berkembang. Bangunan ini dimekarkan. Kemudian juga secara fisikis ini sudah mulai ada ditambah ornamen macam-macam. Tambah ornamen macam-macam. Kemudian juga dibentuklah satu kepengurusan yayasan di mana di sini diketuai oleh Kasih Kelenteng atau ketua kepala seksi kelenteng. Kemudian dipisahkan dengan adanya wihara. Wihara juga menyusul, awal adalah kelenteng. Nah, seperti itu. Kalau ditanyakan di sini bukti sejarahnya persis di mana, kita tidak ada. Kita kehilangan historicalnya. Oh gitu. Ya. Cuma dari berdasarkan data-data yang kami kumpulkan dari semua beberapa sesepuh sini yang masih tersisa nih, ya. Ya, dari usia sekian, beliau sekarang pun memang sudah nggak ada. Ini sudah lama sekali dan diprediksi 200 tahun lebih. Ada yang mengatakan 300 lebih. Ya. Saya nggak berani memprediksi itu. Kita lebih berani mengatakan acuan adalah 1818. Kira-kira seperti itu. Iya Bapak. Iya silakan Bapak. Dan kalau untuk acara Cap Gomeh ini Pak, tadi kan saya perhatikan tuh ada yang bagian pas barongsai lewat, terus kemudian ada yang memegang tandu. Nah itu tandu itu digoyang-goyang, itu ya. Buat apa ya Pak? Jadi maksudnya? Begini, ritual Cap Gomeh ini ritual penutup akhir tahun Imlek, di mana perubahan musim semi ya. Nah kemudian tandu-tandu ini seperti itu dikatakan Joli. Ritual Cap Gomeh kebetulan Cap Go bertepatan perang bulan ya. Kurang lebih kita ini orang-orang Bekasi katakan apa? Cap Go rame-rame. Oh. Nah kemudian untuk mengadakan satu pesta di zaman eranya dulu ya, ribuan tahun yang lalu, ini diadakan apa? Pesta petani, pesta masyarakat, kegembiraan, meluapkan untuk apa? Penutup akhir tahun Imlek ini kita mengadakan apa? Kumpul-kumpul untuk makan-makan bersama sebagai wujud bakti dan leluhur kita. Buktinya gimana kita ini? Yo, kita senangkan beliau-beliau. Nah, untuk kita araklah. Untuk apa? Membagi berkah untuk semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat tanpa terkecuali. Ya, tidak ada katakan untuk pandang agama atau jenis segala macam, tidak ada. Nah kemudian dengan adanya barongsai, ya, dengan adanya naga atau liong, itu untuk membuka jalan nomor satu. Inti pertama paling yang harus diketahui adalah untuk menolak bala atau membuang energi-energi negatif, menjatuhkan rezeki untuk semua penduduk yang ada, bahkan semua makhluk. Nah seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi dengan adanya Joli tadi, ini berbagi kesenangan. Beliau kita ajak untuk apa? Mau ikut memeriahkan. Nah, diiringi dengan tambur, karena kita punya satu keyakinan dari energi tambur tadi itu mengusir roh-roh jahat atau energi-energi negatif seperti ini.
Kemudian jadi ini masuk ritual dan tradisi budaya, ya. Kita mengikuti beberapa aturan itu dari negara asal. Cuma untuk kita di Indo ini sudah tercombine, ya, sudah terjadi ada adopsi budaya setempat. Misalkan tadi kita lihat ada ondel-ondel, ya. Kemudian ada kayak seperti barong. Ya. Nanti mungkin ada yang lain-lain sini-sini karena ini dulu berkembang pun demikian. Nah, sebelumnya kita adakan hiburan untuk siapa? Bukan untuk leluhur tidak butuh hiburan. Tapi beliau, dari rezeki beliau ini berbagi kesenangan untuk semua. Nah seperti itu. Ya, bahasanya, ayolah kita berbagi. Ya, kita berbagi untuk saling menikmati. Ada bahasa ciapengan, yaitu makan bersama keberkahan. Oh begitu. Seperti itu. Ya. Nah ini ritual ini terus dipertahankan dengan macam-macam bentuk sajian, macam-macam dari sisi ritualnya. Ya, secara keseluruhan tetap kita satukan menjadi satu gambaran doa kebersamaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur ya, puji syukur juga kita ucapkan sama pada leluhur. Leluhur ini bukan hanya termasuk kita katakan maaf dewa-dewi sini, juga sama orang-orang yang lebih tinggi dari kita kedudukan atau derajatnya beliau. Seperti itu kira-kira. Begitu. Lagi. Panjang lebar sekali ya Pak ya. Sangat, luar biasa. Ya, ini mohon maaf saya hanya sepintas saja. Ya. Di sini juga mungkin nanti Anda bisa kita lihat itu ada kue Cina, kue keranjang susu, ya, kue keranjang. Semua dasarnya adalah wujud bakti kita terhadap leluhur yang sudah memberikan berbagi keberkahan keselamatan untuk kita. Oh berarti kue keranjang itu semacam simbol gitu? Betul sekali. Jadi semua lebih berperan dengan bentuk simbolik. Kenapa? Ya. Kuenya manis. Ya betul. Ketan, disatukan, eratlah dalam membina keluarga, persahabatan, persaudaraan, menjadi manislah, harmonis dalam susunannya. Betul. Seperti itu, lilin-lilin yang dipasang semua, ini bukan untuk pemborosan, mohon maaf, tapi ini adalah simbol penerangan hidupnya. Tanpa terkecuali, semua merata. Oh gitu. Kenapa aroma dupa disajikan? Karena beliau menyukai aroma-aroma yang wangi. Dan ini disukai alam-alam yang luhur, yang alam-alam bersih. Maka kita selalu mengatakan itu seperti demikian. Oh, berarti dupa itu alam-alam yang bersih ya Pak ya? Kenapa Cap Gome cenderung dengan warna-warna merah sebagai simbol kebahagiaan bersama, semangat dalam menghadapi tahun yang baru, meningkatkan harmonisasi rumah tangga yang bahagia, kesana arahnya. Amin. Dan ini semoga semua tanpa terkecuali semua beliau ini berbagi untuk kita. Oh iya, amin. Apalagi yang kira-kira sedikit ya, cuma saya bahasakan ini kita berbagi sisi pengetahuan yang mungkin tertinggal atau terlupakan dari generasi ke regenerasi, ya, regenerasi ke generasi berikutnya. Nah ini kadang-kadang apa terselip, taunya Cap Gome ini apa? Ih kita senang-senang, di sana nonton barongsai segala macam dari hiburan, bukan itu. Beliau judulnya kita ini berbagi berkah. Sebagai apa? Pesta rakyat, dulu adalah pesta rakyat, kebahagiaan. Kenapa? Masuk di musim semi. Kita mulai dengan semangat kegembiraan, ayolah semua. Kenapa makanan-makanan tadi disajikan boleh? Tujuannya adalah itu, ya, simbolik. Dan beliau kita sajikan dengan apa? Makanan buah-buahan sebagai hasil buminya, kue-kue sebagai hasil berkahnya dan kehidupannya. Bahkan ada yang memberikan beras dan segala macam. Ya. Seperti itu. Ini harus tahu. Ya. Jadi bukan, oh ini harus gini. Enggak. Beliau tidak meminta apapun. Cuma kami sebagai umat, ya, mengatakan dengan bentuk wujud, ya, fisiknya, ini loh saya berbagi kesenangan untuk Kongco, untuk Makco, seperti itu.
Iya. Oh gimana, kok ada buah jeruk? Ya kebetulan saya tanam jeruk. Kok ada beras? Saya kebetulan tanam padi. Oh. Berbagi, nanti Kongco terima. Kongco tidak makan apapun. Beliau hanya makan dari apa? Intisari apa yang terkandung di dalamnya. Intisari daripada apa? Niat kita setulus-tulusnya. Oh gitu. Barulah beliau memberikan berkahnya. Seperti itu. Nilai utama tulus, ya, bijak, tidak memaksakan diri, bukan untuk pamer, Oh iya. tidak memikirkan untuk kebutuhan pribadi. Jadi harus untuk Kebersamaan. Luar biasa. Kita banyak sekali tatanan-tatanan di sini, gimana kita harus sembahyang dulu, hormat dulu sama Yang Maha Kuasa, sama dewa-dewa perwakilan di tiga alamnya, sama kaum utamanya. Kemudian ini adalah atar-atar pendamping. Wujud bakti kami salurkan melalui itu. Seperti itu. Seperti itu. Luar biasa Bapak, ini penjelasannya luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Iya pasti. Generasi. Jangan salah menyikapi kenapa harus merah, tidak. Merah hanya satu simbolik kebahagiaan. Simbol kebahagiaan. Semangat yang besar. Semangat. Dengan tujuan positif, tidak diputarbalikkan menjadi ajang pamer. Iya. Apalagi Keren banget Pak penjelasannya, itu luar. Itu sudah panjang lebar sekali. Dan ini maaf Pak kalau saya mengganggu ya. Untuk kegiatan ini kan Bapak sedang istirahat. ya. Jadi sekian aja dari saya. Oke, sama-sama. Dan karena ini penjelasannya Bapak sudah oke banget. Ya semoga apa yang saya bisa bantu sedikit menjelaskan, hanya sebagian kecil sekali ya, ini bisa berguna dan berarti untuk regenerasi. Amin. Ya pasti. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Terima kasih banyak Bapak Sudrajat atas waktunya. Lucu, itu ya bisa muter sendiri. Jalan ya Pak? Masuk ke dalam. Masih ada lagi. Nih, mau bagiin ayam. Hai minasang, kembali lagi ke channel Aiko Gatam nih, Bima Kuliner, Traveling, dan Miau. Dan untuk saat ini saya hanya sendiri, nggak ada kameramennya. Dan ini aku lagi di acara Cap Gomeh ya, di Bekasi, di Margahayu, tepatnya di Pekong. Nah ini kita akan saksikan dulu keseruan Cap Gomeh untuk saat ini.
Dewi Kwan Im. Semuanya pakai kostum dan oke, rombongan Sunggokong. Ada ondel-ondel juga. Ada khas Betawi. Singaan. Nggak ada yang di atasnya tumben. Ini reok Ponorogo. Gue selalu keren dengan orangnya karena bisa ngangkat. Itu berat, men. Ini drum band TNI. Ini Joli Abu, Wangi Dupa. Kenapa dengarnya damai? Oh, bunga kesayangan mama. Minta makan review kamu. Kita pegang doang. Nanti masih banyak di belakang ya, Ibu? Ibu, masih banyak Banyak. Kamu minta makan review kamu. Nah, ini Kwan Im Posat. Ini iring-iringannya. Nah, ini barongsai dan liong.
Ada lagi tuh barongsainya di belakang tuh. Sia Dijin Kong. Jonggol Putra. Iya, selamat datang kembali Barongsai dan Liong Jonggol Putra. Terima kasih atas
luar biasa Bunda Dharma dan juga di depan pelapangan biara Bunda Dharma mohon untuk segera dikosongkan karena tim akan segera kembali ke tempat yang semula. Bagi Bapak Ibu yang masih berada di dalam aula ataupun di depan pelapangan. Kenapa nggak pakai baju merah? Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 5.40. Akhirnya sambil menunggu barongsai kita akhiri saja dulu karena aku mau menikmati banget nih untuk barongsainya yang udah balik lagi ke Pekong. Dan jangan lupa like, komen, dan share video-video aku supaya channel aku semakin berkembang. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, harus subscribe. Dan oh iya jangan lupa subscribe di channel aku pastinya Aiko Gatang. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya ya. Bye bye.